Hai teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Devi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung soal anuitas biasa dan soal penyusutan pada Air Console. Oke, yang pertama-tama yang harus kita punya yaitu aplikasi atau software Air sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum punya aplikasinya, teman-teman bisa unduh aja langsung di Google. Tinggal ketik download Air seperti ini. Kemudian kita pilih ini, tekan download Air. Terus kita pilih sesuai wilayah kita, misalnya saya Indonesia, jadi saya pilih wilayah sesuai negara saya, dan kemudian nanti akan keluar seperti ini, dan akan teman-teman bisa download sesuai dengan laptop teman-teman. Oke, kita masuk ke soal anuitasnya. Sebelum kita masuk ke dalam pengerjaan di R, saya akan jelaskan sedikit tentang anuitas biasa dan penyusutan. Oke? Pertama-tama, anuitas biasa. Apa sih anuitas biasa itu? Jadi, anuitas sendiri merupakan rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Artinya, anuitas itu kita lakukan untuk menghitung berapa sih jumlah atau nilai uang yang kita tabung atau kita bayarkan dalam jangka waktu tertentu. Anuitas sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama present value dan yang kedua future value. Oke, kita masuk ke present value. Present value itu sendiri merupakan nilai sekarang, di mana maksud dari present value ini untuk menghitung nilai dari sejumlah uang yang dibayar atau diterima dalam interval jangka waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Sebenarnya untuk present value itu soalnya rata-rata lebih ke arah meminjam. Seperti kita meminjam uang di bank terus kita bayar secara berkala seperti itu. Oke, untuk rumusnya sendiri seperti ini. PVA atau present value anuitas sama dengan P atau payment dikali 1 kurang 1 tambah I atau tingkat bunga pangkat min N atau jumlah periode per I tingkat bunganya. Oke. Kemudian kita juga bisa cari paymentnya. Paymentnya sendiri tinggal kita bolak-balikan rumusnya aja. Nanti dapatnya seperti ini. P sama dengan PVA kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N. Kemudian kita juga bisa mencari banyaknya jumlah periode dari PVA seperti ini. N sama dengan min log 1 kurang PVA kali I per P per log 1 tambah I. Dan kita juga bisa mencari suku bunga dari present value anuitas seperti ini. Untuk suku bunganya sendiri kita harus pakai permisalan. Misalnya pada I1 kita pakai 1%, pada I2 kita pakai 2%. Nanti hasil dari persen yang kita pakai kita masukkan ke dalam sini. Kemudian nanti kita tinggal cari persamaannya dan nanti akan didapatkan hasil I-nya. Oke, berikutnya yaitu future value. Future value sendiri yaitu untuk menghitung nilai yang akan datang pada sebuah anuitas dan dimana rata-rata nilainya ini tuh pada akhir periode. Jadi untuk soalnya sendiri sebenarnya future value itu lebih ke arah jumlah dari uang yang kita tabung seperti itu. Nah, untuk future value-nya sendiri dapat dicari menggunakan rumus VA sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, kalau tadi present value kita pakai 1 kurang 1 tambah I pangkat min N, kalau di future value kita pakainya 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Untuk keterangannya sama aja, tinggal yang berubah yaitu EVA atau nilai yang akan datang. Kita juga bisa mencari P-nya. Seperti tadi, kita tinggal bolak-balik rumusnya, nanti dapat seperti ini. EVA sama dengan EP sama dengan EVA kali I per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Kita juga bisa cari banyak jumlah periodenya seperti ini, tinggal dibolak-balik aja rumusnya, nanti dapatnya seperti ini. Dan untuk suku bunganya sendiri, itu caranya sama aja kayak PVA, tinggal pakai permisalan. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Nomor 1, suatu pinjaman dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dan dapat diangsurkan sebanyak 12 kali angsuran masing-masing besarnya 5 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Nah, seperti tadi yang saya bilang, suatu pinjaman. Jadi pinjaman itu rata-rata lebih mengarah ke PVA. Oke, karena di sini yang ditanya berapa besar pinjaman tersebut, berarti yang ditanya itu PVA-nya. Di sini sudah diketahui P-nya itu 5 juta, I-nya 20% per tahun, dan angsurannya atau N-nya 12 kali. Karena di sini yang diketahui N-nya itu dalam tahun, jadi kita tidak perlu membagi persennya ini ke dalam bentuk bulanan. Oke, tapi untuk dalam masukkan ke rumus kita harus ubah ke bentuk desimal. Oke, jadi tinggal pakai rumus yang tadi, PVA sama dengan P dikali 1 kurang 1 tambah I pangkat min N per I. Oke, tinggal kita kasih masuk P-nya 5 juta dikali 1 kurang 1 tambah 0,2 pangkat min N atau min 12 per 0,2. Nanti dapatnya segini ya teman-teman. Oke, next. Adit meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 18% per tahun. Berapakah besar angsuran yang harus dibayar Adit setiap bulannya? Jadi yang ditanya itu payment-nya. Payment-nya tuh berapa sih yang dibayar Adit setiap bulannya? Oke, karena di sini yang diketahui dalam bentuk bulan, E-nya dalam bentuk bulan, jadi kita harus ubah persennya ke dalam bentuk bulan. Jadi 18% dibagi 12. Jadi hasilnya 1,5% atau kalau didesimalkan menjadi 0,015. Oke, tinggal kita masukkan aja. P sama dengan PVA kali I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N. Dan kita kasih masuk, nanti hasilnya dapatnya segini. Oke, next. Tentukan nilai yang akan datang dari tabungan tetap 10 juta yang disetor setiap akhir tahun selama 6 tahun. Dan apabila diberikan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dan diperhitungkan secara periode tahunan. Jadi ini karena bentuknya tabungan, jadi yang ditanya itu EVA-nya, oke? Tinggal kita kasih masuk aja rumusnya, kita kasih masuk nilai-nilai dari baik itu P, I, dan E-nya, dan nanti dapat hasil segini, oke? Oke, next kita masuk dalam penyusutan. Penyusutan dapat diartikan sebagai pengalokasian harga suatu aktiva tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Jadi, setiap barang itu pasti mengalami penyusutan, di mana semakin naik tahunannya atau semakin meningkat periode barang tersebut, maka harganya akan semakin turun. Kecuali tanah, karena tanah itu semakin naik tahun, semakin kedepannya itu tanah itu semakin naik harganya. Oke, penyusutan ini dapat dicari menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya metode saldo menurun. Nah, jadi metode saldo menurun itu semakin lama periodenya, maka beban penyusulannya tuh akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh karena penggunaan nilai buku dalam menghitung besar penyusutan per tahunnya. Nah, besar penyusutannya itu dapat dicari dengan kita mengalihkan fixed annual rate ini dengan nilai asetnya. Di mana fixed annual rate-nya ini kita cari menggunakan rumus 1 dikurang akar pangkat N dari S atau nilai sisa per C atau harga perolehan dikali 100%. Nah, untuk nilai asetnya sendiri kita bisa cari dengan rumus C atau harga perolehan dikali 1 kurang I pangkat X. X itu adalah periodenya dan I-nya itu adalah fixed annual rate-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Mobil seharga 200 juta memiliki masa manfaat 4 tahun dengan sisa 20 juta. Berapakah nilai aset tersebut di tahun kedua? Jadi, yang diketahui itu di sini adalah C-nya, harga perolehannya, kemudian sisanya, dan masa manfaatnya yaitu selama 4 tahun. Nah, yang ditanya itu nilai aset selama di tahun kedua. Nah, untuk nilai aset sendiri itu kan rumusnya tadi C dikali 1 kurang I pangkat X. Sebelumnya kita harus cari I-nya dulu. Nah, cara carinya
I, yaitu kita tinggal masukkan rumus ini ke dalam sini. Oke, jadi fixed annual rate sama dengan 1 dikurang akar pangkat N dari S per C dikali 100%. Atau 1 dikurang akar pangkat 4 dari 20 juta per 200 juta dikali 100%. Total hasilnya adalah 44%. Oke, next. Kemudian kita cari nilai asetnya. Kalau kita udah cari fixed annual rate-nya, sekarang kita cari nilai asetnya. Berarti C atau harga perolehan dikali 1 kurang I atau fixed annual rate dipangkatkan X atau periodenya. Karena tadi yang ditanya itu nilai aset pada periode kedua, berarti 200 juta dikali 1 kurang 44% dipangkatkan 2. Jadi hasilnya itu sebesar ini atau 62.720.000. Nah, kemudian dari soal di atas, maka berapakah besar penyusutan di tahun ketiga? Berarti yang ditanya itu R. Nah, untuk cari R-nya sendiri kan tadi fixed annual rate dikali nilai aset satu periode sebelumnya. Oke, jadi kita sudah dapat tadi fixed annual rate-nya 44%. Berarti tinggal kita kalikan aja nilai aset periode sebelumnya. Karena yang ditanya periode tahun ketiga, jadi nilai aset sebelumnya yaitu nilai aset periode kedua. Berarti tinggal kita kali aja 44% dikali 62.720.000 dan hasilnya dapat segini. Oke, sekarang kita mau buktikan nih contoh-contoh soal ini. Kalau kita kasih masuk di R, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Oke, langsung kita masuk aja, kita buka R-nya. Nah, di R ini ada R console, di mana di sini adalah tempat untuk kita menjalankan perintah-perintah yang ingin kita jalankan. Nah, di sini saya tulis di script supaya mengurangi kalau misalnya ada kesalahan bisa saya perbaiki dulu tanpa harus saya jalankan langsung di sini. Karena kalau kita ketik di R console, ketika kita enter itu udah langsung terjalan dan kalau mengalami kesalahan kita harus mengulang input data dari awal. Oleh sebab itu saya gunakan dulu script. Ketika sudah rapi dan sudah benar, lalu saya jalankan di R console dengan cara copy paste. Oke. Pertama, kita mengecek apakah benar rumus-rumusnya dengan kita melihat dari contoh soal. Nah, contoh soal yang tadi, yang nomor 1 itu dari entitas biasa itu yang ditanya itu PVA dengan diketahui P-nya, I-nya, dan N-nya. Jadi kalau kita mau bikin rumusnya, berarti di R console itu kita pakai function. Berarti PVA sama dengan function dari apa-apa aja yang tadi diketahui. Dari tadi kan diketahui P-nya, I-nya, dan N-nya. Jadi kita kasih masuk di sini. Kemudian kita tulis rumusnya. Rumusnya P dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita mau ngecek benar apa enggak nih rumus ini. Berarti kita masukkan tadi, berarti kita masukkan tadi nilai-nilainya. P-nya 5 juta, I-nya 20%, dan N-nya 12. Oke, kita masukkan. Berarti PVA sama dengan PVA, langsung aja dalam kurung, P-nya tadi 5 juta. I-nya 20%, berarti 0,2. Kemudian N-nya 12. Oke, coba kita jalankan. Benar nggak sih rumusnya ini? Jalankan. 22 juta 196.084 rupiah. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Oh, hasilnya sama, cuman kalau di PowerPoint tadi kan ada komanya. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator. Nah, kalau di R ini dia sudah langsung digenapkan ya, teman-teman, dibulatkan. Oke, soal berikutnya yaitu mencari P. Tadi yang diketahui berarti PVA, I, dan N. Berarti kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti P sama dengan fungsi dari PVA, I, dan N. Kemudian kita masukkan rumusnya dan kita coba kita tes cari ya. Tadi kan PVA-nya diketahui
40 juta, I-nya 18%, tapi karena ini diketahui bulan, jadi kita bagi 12, jadi 0,015, dan N-nya 36. Oke, coba kita masukkan apakah benar atau tidak rumus ini. Jadi kita masukkan 40 juta, I-nya tadi 0,015, dan N-nya 36. Apakah benar? Langsung aja kita jalankan. Oh, dapatnya segini nih. 1.446.096 rupiah. Nah, kita lihat hasilnya sama nggak? Oh, hasilnya sama, cuman di PowerPoint seperti yang saya bilang, di PowerPoint itu masih ada komanya. Kalau di R itu kan sudah dibulatkan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau mengecek fungsi, berarti kita harus isi input nilainya, apakah benar nggak fungsi tersebut. Apakah sesuai seperti yang di contoh soal apa enggak. Berarti kalau sudah benar, berarti fungsinya udah benar. Oke, next kita langsung lanjut aja. Kalau nomor 3 berarti kita pakai PVA. Function dari, kan sudah diketahui tadi nomor 3, P-nya, I-nya, dan N-nya. Berarti kita bikin, kalau kita mau cari rumus EVA-nya, berarti udah kita kasih masuk aja function dari P, I, dan N, di mana P dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 bagi I. Coba aja kita masukin. Tadi P-nya 10 juta, I-nya 10%, dan N-nya 6. Oke, 10 juta. 10 juta, I-nya 0,1, dan N-nya 6 ya, 6 tahun. Coba kita jalankan. Apakah benar? Oh, hasilnya segini. Apakah sama? Oh, sama hasilnya, berarti rumusnya benar. Oke, kita lanjut ke rumus fixed annual rate atau rumus dari penyusutan. Kita ambil saja langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya kan diketahui C, S, dan N. Dan yang ditanya adalah nilai aset. Nilai aset itu kan tadi rumusnya C dikali 1 kurang I pangkat X. Tapi kita harus cari I-nya dulu. Atau kita cari fixed annual rate-nya dulu. Berarti kita masukkan nilai fixed annual rate-nya dulu. Berarti fixed annual rate-nya C-nya sama dengan 200 juta, S-nya 20 juta, dan N-nya sama dengan 4. Berarti kita bikin nih fungsinya. Sama, tetap kita pakai function dari yang diketahui tadi, S, C, dan N, kemudian kita kasih masuk rumusnya. Oke, coba kita cari fixed annual rate. Right, dari tadi S-nya 20 juta, C-nya 200 juta, dan N-nya itu 4. Coba kita jalankan. Oh, hasilnya kok 0,437, dan di PowerPoint hasilnya 44%. Jadi ini tuh adalah desimal sebelum dikali 100%. Kenapa hasilnya segini? Karena di sini saya tidak kali 100%. Karena 100% itu sama dengan 1, jadi saya kali saja 1. Oke, nanti tinggal kita kasih kali persen, jadi hasilnya 0,4. Jadi hasilnya 43,7%, atau dibulatkan menjadi 44%. Kemudian kita selanjutnya cari nilai asetnya. Berarti nilai aset berarti adalah fungsi dari yang diketahui tadi kan sudah diketahui C-nya, I-nya, dan X-nya. Berarti tinggal kita masukkan saja nilainya. Nilai aset dari C-nya tadi 200 juta. Kemudian I-nya fixed annual rate-nya 0,015.
4 kita bulatkan aja. Kemudian X-nya itu karena yang ditanya periode kedua berarti pangkat 2, X-nya 2. Oke, kita jalankan. Oh, jadi terjadi kesalahan di sini. Nggak usah pakai sama dengan, kita langsung saja masukkan nilainya. Oke, kita ulang, copy, enter. Oh, hasilnya segini nih, dapatnya 62.720.000. Apakah sama? Lihat, oh hasilnya sama nih, berarti rumus itu sudah benar. Oke, kemudian kita sekarang yang nomor 2 yang ditanya itu besar penyusutan. Nah, berarti besar penyusutan pada tahun ketiga, berarti kita kalikan fixed annual rate-nya dikali nilai aset periode sebelum periode ketiga, itu periode kedua. Berarti langsung aja, berarti kita kalikan, kita gabungkan dari rumus fixed annual rate-nya dengan rumus dari nilai aset. Jadinya seperti ini merupakan rumus dari fixed annual rate, dan ini merupakan rumus dari nilai asetnya. Karena yang diketahui itu ada komponen C atau biaya harga perolehan, S sisa, N jumlah periode, I fixed annual rate-nya dengan X-nya atau periodenya, jadi kita taruh di sini yang diketahui. Oke, sekarang kita coba. Berarti tadi C-nya 200 juta. Kemudian S-nya 20 juta. Kemudian N-nya itu tadi 4. I-nya itu 0,44. Dan X-nya berarti tahun sebelum periode sebelumnya berarti 2. Coba kita jalankan. Oh, lupa di sini F. Jangan lupa ya tulis kembali apa yang ingin kita cari di depannya sebelum kita isi function ini. Oke. Nah, dapatnya 27.449.952 rupiah. Loh, hasilnya beda. Nah, hasilnya itu beda karena tadi di sini ini hasil dari ini tuh masih belum dibulatkan menjadi 0,44%, maka hasilnya itu masih 0,43 seperti ini. Jadi hasilnya berbeda karena belum dibulatkan. Oke, sekian dari video saya. Kiranya video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas soal anuitas biasa dan penyusutan. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam cara saya berbicara atau kesalahan dalam informasi R-nya. Saya mohon maaf, dan sekian dari video saya. Terima kasih, jangan lupa di like, dan kalau misalnya ada yang pengen ditanya bisa komen di bawah. Oke, terima kasih.